Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali kali ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Allah kepada kita yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya tiada pernah ada hentinya. Itu semua patut kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu yang kali ini dengan judul Berkah Sholawat Nabi, keinginan tercapai, semua urusan mudah, dan diangkat pegawai negeri sipil. Amalan sholawat Nabi itu kami peroleh dari seorang kiai muda yang baru pulang nyantri dari Pondok Pesantren Termas Pacitan. Beliau menceritakan ketika akan pulang ke rumahnya asli yaitu di Bali, beliau tidak punya uang. Dan saat itu sudah sampai di Madiun. Akan pulang ke Bali tidak punya uang, akan pulang ke saudaranya di Magelang juga tidak punya uang. Tetapi setelah ditimbang-timbang, ternyata beliau menjatuhkan pilihan untuk datang ke Kabupaten Magelang menjumpai saudaranya yang lebih dekat. Kemudian bagaimana beliau bisa sampai di Kabupaten Magelang padahal tidak punya uang? Inilah salah satu keajaiban yang ingin kami sampaikan, bahwa beliau ketika itu tidak punya uang, namun percaya bahwa apa yang disampaikan oleh gurunya, bahwa ketika kamu sedang dalam kesulitan, maka perbanyaklah membaca sholawat Nabi. Maka beliau lakukan itu, dan kebetulan ada orang yang berbaik hati, seorang kusir dokar, kemudian membawanya pulang, kemudian beliau diajak ke masjid, kemudian di sana diperkenalkan dengan pengurus takmir masjid, kemudian ada pertemuan, beliau menjadi pembicara di situ, dan akhirnya beliau mendapatkan uang yang cukup sehingga uang itu bisa untuk membayar perjalanan dari Madiun sampai dengan Kabupaten Magelang. Dan saat itu beliau menceritakan kepada kami sambil mengijazahkan doa tersebut, yaitu berapa sholawat Nabi yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan itu, waktu itu kami masih sekolah SD kelas 5, kami juga terobsesi dengan apa yang dilakukan oleh sang kiai muda itu. Kami juga meskipun anak masih SD sekitar tahun 70 waktu itu, kami waktu itu masih usia 10 tahun, punya keinginan untuk mempunyai sepeda. Sepeda jengki waktu itu belum banyak yang punya, dan waktu itu masih termasuk hal-hal yang masih berharga saat itu. Karena sepeda motor waktu itu baru ada yang namanya Honda 69, jadi belum banyak. Dan itu juga harganya mahal. Kami mau berterus terang kepada orang tua, takut karena orang tua mungkin tidak mau, karena memang harganya mahal, tetapi kami mulai dengan membaca sholawat itu
menginspirasi apa yang disampaikan oleh kiai muda yang berasal dari Bali tersebut. Kemudian setelah itu ternyata Allah mengizinkan kami meminta, beliau orang tua kami mengatakan besok kalau sudah panen, ya. Di sana itu ada panenan 2 kesok sawah, kalau sekitar sekarang ya 1000 meter persegi. Nanti kita beli dengan uang itu, kita jual gabahnya. Ternyata betul, dan akhirnya dapatlah kami hadiah dari orang tua berupa sepeda jenggi. Belum berhenti di situ, ternyata kami juga punya keinginan, ingin punya senapan angin karena sering melihat orang Cina waktu itu yang punya sering menembak burung. Saat itu juga masih itu langka, ya. Senapan angin itu orang-orang masih belum banyak yang punya. Kami punya keinginan, dan waktu itu juga kami disanggupi oleh orang tua untuk membeli senapan. Padahal orang tua kami itu terkenal orang yang teguh pendirian, kalau tidak hal yang penting beliau tidak mau membelikan. Tapi entah karena apa Allah membukakan pintu orang tua sehingga orang tua membelikan waktu itu yang namanya senapan angin. Kemudian di lain itu kami juga merasakan satu kemudahan ketika kami sekolah, kami mengaji, semuanya lancar-lancar saja, dan kami tidak pernah yang namanya tinggal kelas, ya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekolah pendidikan guru waktu itu. Dan kami waktu itu lulus tahun 80, kemudian tahun 81 ada pengangkatan, dan kami saat itu, ya, yang pertama ada 2 gelombang penerimaan itu. Yang pertama sudah penempatan, kemudian kami yang berikutnya ada 15 orang sebagai pengangkatan berikutnya sedang pemberkasan. Itu sudah lolos. Kemudian yang berikutnya ada angkatan lagi, ya. Tahun 82 ada pengangkatan lagi. Kami pertama belum clear. Kemudian ada pengangkatan, dan kami penempatan itu di Kabupaten Pemalang. Jauh sekali. Tetapi lagi-lagi Allah memberikan kemudahan yang luar biasa. Saat itu kami hanya 3 tahun berada di sana, sementara yang lain untuk pindah itu harus menunggu waktu sekitar 10 tahun baru boleh pindah. Alhamdulillah kami dalam waktu 3 tahun ada saja kemudahan yang diberikan kepada kami. Yang saat itu kami menjadi Satgas PGRI yang waktu itu, kemudian kebetulan yang menjadi Kakancam itu adalah orang dari Kabupaten Magelang, dan waktu itu memberikan kemudahan kepada kami untuk bisa pulang ke Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah berkat sholawat Nabi, semua urusan yang kami lakukan terasa mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagaimana cara mengamalkannya? Mengamalkannya sangat ringan, yaitu dibaca selama sehabis sholat Isya sebanyak 400 kali, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang artinya, ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Itu artinya. Dan kami laksanakan sampai hari ini, insya Allah kami tetap mendawamkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menginspirasi saudara-saudaraku untuk dibantu dengan cara Allah setelah kita mengamalkan sholawat Nabi. Ada yang mengatakan ini adalah sholawat sajaratun nuqud. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, semoga Allah mengampuninya. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.